Halo semuanya, kami dari kelompok 16 Kayu Putih KKN 64 Universitas Airlangga akan mempersembahkan salah satu program kerja kami, yaitu Dagu Sibuyai episode 1, Pengetahuan Obat dan Obat Tradisional. Selamat belajar teman-teman. Ada pepatah berkata bahwa tak kenal maka tak sayang. Izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 16 Kayu Putih KKN 64 Universitas Airlangga. Orang-orang hebat yang terdapat di dalam tim kami, yaitu diantaranya ada Nadira Fatarani, Adinda Aulia, Mahjatul Galiah, Putu Pratnya, Kirana Sekar, Navita Arifiana, Lutwina Ruth, Melisa Rohana, dan Kaira Shifadia. Jadi, apa itu Dagu Sibuyai? Dagu Sibuyai merupakan program kerja 4 KKN 64 Universitas Airlangga dari kelompok 16 Kayu Putih. Dagu Sibuyai mengimplementasikan salah satu nomor dari SDGs, yaitu kehidupan sehat dan sejahtera, dengan menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia. Lebih tepatnya, Dagu Sibuyai merupakan kegiatan yang memiliki tujuan tidak hanya untuk membantu menciptakan masyarakat cerdas obat, tetapi juga cerdas dalam melawan hoaks atau informasi palsu seputar obat dan sebagainya. Karena banyaknya topik yang harus dibicarakan pada program kerja Dagu Sibuyai tersedia menjadi 2 episode. Episode 1 atau episode kali ini akan membahas tentang pengetahuan tentang obat dan obat tradisional, dan biasakan cek BPOM yuk. Lalu selanjutnya di episode 2 akan membahas tentang bijak gunakan antibiotik dan Dagu Sibu. Maka dari itu, setelah belajar dan nonton dari episode 1, jangan langsung pergi ya, lanjut yuk nonton ke episode 2 dan belajar dari episode 2. Nah, sekarang kita masuk ke topik yang pertama. Pengetahuan tentang obat. Obat itu apa sih? Apa aja sih yang harus diperhatikan saat membeli obat? Emang obat ada berapa ya? Kok banyak banget? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu akan dibahas selanjutnya. Sebenarnya, obat itu apa sih? Obat merupakan zat yang digunakan untuk pencegahan dan penyembuhan penyakit serta pemulihan dan peningkatan kesehatan bagi penggunanya. Setiap obat tentu punya manfaat, namun juga mempunyai efek samping yang merugikan. Nah, karena itu, yuk gunakanlah obat sesuai dengan aturan pakai agar kita semua bisa mendapatkan manfaat yang maksimal. Mungkinkah di antara kalian masih ada yang membeli obat di warung-warung biasa, di warung yang kurang jelas? Nah, sebenarnya hal itu merupakan suatu kesalahan. Lantas, di mana kamu bisa mendapatkan obat yang benar? Kamu bisa mendapatkan obat di sarana resmi dan legal seperti di apotek, toko obat berizin, rumah sakit, klinik, dan aplikasi kesehatan yang telah terintegrasi dengan Kementerian Kesehatan. Contohnya yaitu Halodoc. Nah, ini dia yang harus diperhatikan pada saat membeli obat, yaitu memperhatikan isi dari penandaan obat. Penandaan obat terdiri dari nama obat dan zat aktif, logo obat, nomor izin edar atau NIE atau nomor registrasi, batas kadaluarsa atau expired date. Batas kadaluarsa ini merupakan batas waktu jaminan produsen terhadap kualitas produk. Kemudian kemasan obat. Kemasan obat ini perlu diperhatikan. Lihat segelnya. Apakah kemasannya rusak atau tidak? Lihat warnanya dan tulisan pada kemasan itu tidak luntur. Kemudian nama dan alamat industri farmasi. Selanjutnya indikasi. Indikasi ini merupakan khasiat atau kegunaan dari suatu obat. Harus dipastikan bahwa indikasi obat yang tercantum pada kemasan telah sesuai dengan gejala penyakit yang lagi dialami. Selanjutnya yaitu efek samping, perhatian, peringatan, dan kontraindikasi.
Efek samping yaitu efek yang tidak diinginkan tetapi mungkin terjadi setelah minum obat. Salah satu penandaan obat yang perlu diperhatikan saat membeli obat yaitu logo obat. Biasanya saat membeli obat atau lihat deh coba obat-obatan yang ada di rumahmu, pasti di kemasannya ada logo berbentuk lingkaran yang berwarna. Nah, itu dia logo obat. Logo obat ini ada 4. Ada yang berwarna biru, ada yang berwarna merah, dengan tanda K di tengahnya, ada yang berwarna hijau, ada yang berwarna putih dengan tanda plus berwarna merah. Apa sih artinya? Nah, ternyata lingkaran itu punya arti. Jadi, lingkaran berwarna hijau pada obat itu mengartikan bahwa obatnya dengan kategori obat bebas, yaitu obat yang boleh dibeli secara bebas tanpa menggunakan resep dokter. Kalau lingkarannya berwarna biru, artinya obat bebas terbatas. Jadi, obat ini boleh dibeli secara bebas tanpa menggunakan resep dokter, namun mempunyai peringatan khusus saat menggunakannya. Selanjutnya, obat dengan lingkaran merah dengan tulisan K berwarna hitam, artinya yaitu obat keras dan psikotropika. Obat ini hanya boleh dibeli menggunakan resep dokter. Selanjutnya ada obat dengan lingkaran putih dengan tanda plus berwarna merah, yaitu obat narkotika. Obat ini hanya boleh dibeli menggunakan resep dokter dan dapat menyebabkan ketergantungan. Jadi, beli obat itu nggak bisa sembarangan. Ada yang harus dengan resep dokter, ada yang memang dijual bebas, ada juga yang dijual bebas, namun perlu peringatan khusus. Salah satu penandaan obat yang perlu diperhatikan yaitu nomor izin edar atau nomor registrasi. Nomor registrasi diperlukan untuk memastikan obat telah terdaftar di Badan POM sehingga obat dijamin aman, berkhasiat, dan bermutu. Nomor registrasi obat dapat dilihat pada kemasan obat seperti pada gambar yang tertera, terdiri dari 15 digit. Digit pertama berupa huruf D yaitu nama dagang, G yaitu generik. Digit kedua berupa huruf yaitu B, artinya ialah obat bebas, T yaitu obat bebas terbatas, K obat keras, P yaitu obat psikotropika, N yaitu obat narkotika, dan H yaitu obat hewan. Digit kedua ini mirip dengan logo obat. Digit ketiga yaitu L atau I. L yaitu obat lokal, I yaitu obat impor. Dan digit keempat dan kelima merupakan tahun registrasi obat. Kemudian untuk digit selanjutnya merupakan nomor identitas produk yang diproduksi oleh setiap industri farmasi. Nah, ini ada contoh nomor registrasi pada kemasan Panadol, flu, dan batuk yang tertera pada gambar di samping. Terdiri dari 15 digit. Digit pertama yaitu D, artinya nama dagang. Digit kedua yaitu T, artinya obat bebas terbatas, sesuai dengan logonya yang berwarna biru. Obat ini bisa dibeli tanpa resep dokter, namun memiliki peringatan khusus. Digit ketiga yaitu L, obat jadi produksi lokal. Digit keempat dan kelima yaitu tahun registrasi obat pada tahun 2011. Dan selanjutnya merupakan informasi dari produknya. Pada digit ke-12 dan 13 merupakan digit yang perlu diperhatikan karena mengartikan bentuk sediaan dari obatnya. Bentuk sediaannya yaitu kaplet, telah sesuai dengan sediaan obat yang didapat. Nah, dari 15 digit ini yang perlu diperhatikan yaitu digit kedua dan digit ke-12 dan 13. Digit kedua ini bisa di cross-check langsung dengan logo obat yang tertera juga pada kemasan. Lalu digit ke-12 dan 13 bisa di cross-check langsung dengan bentuk sediaan yang didapatkan, apakah itu kaplet, tablet, pil, krim, dan lain-lain. Sekian materi pengetahuan tentang obat. Selanjutnya, yuk kita bahas pengetahuan tentang obat tradisional. Apa sih sebenarnya obat tradisional itu? Obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, atau bahan mineral, atau bahan hewan, atau sediaan sarian atau galenik. Atau bisa juga campuran dari bahan tersebut
yang secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Nah, obat tradisional juga ada loh pembagiannya. Pembagian obat tradisional juga ada di logo obatnya. Bisa dilihat pada logo obat yang berbentuk lingkaran pada kemasan obat tradisional. Coba deh, kamu lihat obat-obat tradisional yang ada di rumahmu, coba cek kemasannya. Apakah ada logo seperti pada digambar? Kemudian, obat tradisional ini dibagi menjadi 3, yaitu ada jamu, OHT, dan fitofarmaka. Jamu dengan logo yaitu lingkaran berwarna putih dengan pohon cemara, seperti pohon cemara di dalamnya berwarna hijau. Jamu ini merupakan salah satu obat tradisional yang pembuktiannya secara empiris, yaitu secara turun-temurun. Naik satu tingkat lagi, kita akan bertemu dengan obat herbal terstandar atau OHT. Logonya itu bintang ada 3, berwarna hijau, lingkarannya berwarna putih. Nah, OHT ini pembuktiannya sudah mencapai preklinik, bukan hanya empiris lagi. Contohnya yang seperti kita tahu yaitu tolak angin. Selanjutnya, naik satu tingkat lagi yaitu fitofarmaka. Fitofarmaka ini logonya seperti bola salju berwarna hijau. Dan pembuktian dari obat tradisional fitofarmaka sudah sampai tahap klinik. Contohnya seperti Stimuno. Nah, selanjutnya sama nih kayak penandaan obat, yaitu keterangan minimal yang harus dicantumkan pada kemasan. Di antaranya yaitu ada nama produk, bentuk sediaan, besar kemasan, komposisi, nama dan alamat produsen, nomor izin edar atau nomor registrasi, nomor batch atau kode produksi, batas kadaluarsa atau expired date, klaim penggunaan atau indikasi, aturan pakai atau cara penggunaan, efek samping dan peringatan jika ada, dan kondisi penyimpanan. Selanjutnya, nomor registrasi obat tradisional. Nomor registrasi obat tradisional juga perlu diperhatikan seperti nomor registrasi yang telah disebutkan sebelumnya. Bedanya, nomor registrasi obat tradisional ini terdiri atas 12 digit, kalau yang sebelumnya kan 15 digit. Yaitu terdiri dari 3 kode huruf dan 9 kode angka. 3 kode huruf pertama disebut digit pertama. Ada yang TR, TI, TL, BTR, dan lain-lain. Selanjutnya, digit keempat dan kelima merupakan tahun mulai didaftarkan pada DPS RI. Digit keenam, jika pada digit keenam menandakan angka 1, artinya obat dibuat oleh pabrik farmasi. Angka 2, obat dibuat oleh pabrik jamu. Angka 3, obat dibuat oleh perusahaan jamu. Selanjutnya, digit ke-7 merupakan bentuk sediaan. Digit ke-8 dan 11 menunjukkan nomor urut jenis produk yang terdaftar, dan digit ke-12 menunjukkan jenis atau kemasan yang keberapa. Nah, ini ada contohnya. Ada 12 digit dari nomor registrasi, yaitu BTR 0017000032. BTR atau digit pertama artinya obat ini tergolong obat berbatasan lokal, BTR. Lalu nomor 00 selain itu merupakan obat mulai didaftarkan pada tahun 2000. Angka 1 menandakan bahwa obat ini dibuat oleh pabrik farmasi. Angka 7 menandakan bahwa bentuknya obat ini yaitu salep atau krim. Selanjutnya ialah nomor urut produk yang terdaftar di pabrik tersebut. Dan yang terakhir merupakan besar kemasannya, yaitu kemasan 30 ml. Sekarang kita tiba pada topik terakhir di episode 1, yaitu biasakan cek BPOM yuk. Mengapa ya kita perlu membiasakan diri untuk cek BPOM? Hal ini dilakukan untuk mengetahui legalitas suatu produk. Produk di sini yaitu ada obat tradisional, suplemen makanan, makanan minuman, dan kosmetika. Terdapat beberapa hal penting untuk mengetahui legalitas suatu produk. Di antaranya yaitu produk harus terdaftar di Badan POM. Yang kedua, penandaan harus sesuai dengan persetujuan yang telah disetujui oleh Badan POM. Kedua ini dapat dilihat pada cek BPOM. Dan yang ketiga yaitu informasi pada kemasan yang telah disebutkan sebelumnya mengenai penandaan obat dan lain-lain.
Hal ini dilakukan untuk menciptakan warga atau masyarakat yang cerdas dalam melawan hoaks atau informasi palsu seputar obat dan sebagainya. Bagaimana ya caranya? Caranya ada dua, yaitu melalui website dan melalui aplikasi. Jika melalui website, yaitu dengan melalui cekbepom.com, atau melalui aplikasi, yaitu Bepom Mobile dan Cek Bepom. Jika melalui website, kamu bisa kunjungi website https://cekbepom.pom.go.id. Jika tampilan layar sudah sesuai seperti yang ada di gambar, kamu bisa nih langsung mencari produk berdasarkan nomor registrasi yang telah disebutkan sebelumnya atau nama produk atau yang lainnya. Kemudian masukkan kata kuncinya, selanjutnya klik cari. Gampang banget bukan? Nanti akan dilihat apakah memang produk yang kamu cari telah terdaftar di Badan POM atau tidak. Jika tidak keluar, maka produkmu bisa diragukan keamanannya dan khasiatnya. Dan jika memang keluar, pastikan bahwa produk yang kamu cari telah sesuai dengan produk yang lagi kamu pegang atau informasi yang ada pada kemasan. Ternyata bisa juga loh menggunakan aplikasi, yaitu aplikasi Bepom Mobile atau Cek Bepom. Nanti download dulu aplikasinya, lalu ikuti caranya. Mudah banget kok. Jadilah konsumen yang cerdas dan perangi hoaks dengan selalu cek Bepom. Berikut merupakan referensi yang digunakan saat membuat materi dan video ini. Yeay! Akhirnya episode 1 Dagu Shibu Yay telah selesai. Terima kasih untuk semuanya yang telah belajar dan menonton hingga akhir. Yuk, sekali lagi, jadilah konsumen cerdas obat dan perangi hoaks. Semoga ilmu dari episode 1 ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Selanjutnya, jangan lupa ya, kita lanjut belajar di episode 2. Bye-bye!